Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Muhammad Darwinsyah di program Forum Ngopini, sebuah program editorial dari Forum Keadilan TV. Apa kabar Sobat Forum? Ya, pekan ini kita akan membahas terkait berita politik yang sedang ramai di media massa. Kita ingat di awal pekan lalu, setelah Rapimnas P3 mengumumkan dan mendeklarasikan akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mereka di 2024. Tentu saja ini sekaligus deklarasi partai berlambang Ka'bah bersama dengan PDIP. Nah, sehari kemudian, tepatnya di hari Selasa yang lalu, 6 ketua umum partai politik, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Ini menarik, dalam pertemuan ini Airlangga Hartarto dan Prabowo Subianto menyebutkan lebih banyak membahas mengenai perekonomian Indonesia dan tantangan bagi Indonesia ke depan. Para ketua umum parpol tersebut tidak menyebutkan mengenai pembahasan politik. Mereka mengaku tidak ada pembicaraan mengenai pilpres, capres, dan cawapres dalam pertemuan tersebut. Prabowo Subianto menyebut dirinya menerima titipan dari Presiden Jokowi, yakni harus hidup rukun, kompak, dan dapat bekerja sama demi bangsa dan negara. Ada yang menarik dari pertemuan 6 ketua umum parpol dengan Presiden Jokowi ini, yakni tidak hadirnya Ketua Umum Nasdem, yakni Surya Paloh, di tengah-tengah ke-6 ketua umum partai politik tersebut. Tentu saja ini menjadi isu yang menarik, bahkan di beberapa media, isu tersebut dikaitkan dengan isu rencana reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Akhirnya muncul spekulasi di pemberitaan beberapa media. Banyak media yang menyebutkan tidak diundangnya Surya Paloh karena Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024. Sementara Ketua Majelis Pertimbangan PP Romahur Muzi mengatakan Surya Paloh tidak diundang ke pertemuan tersebut karena mendukung Anies Baswedan. Romi mengatakan agenda pertemuan tersebut ada kaitannya dengan rencana formasi politik ke depan sehingga Surya Paloh yang mendukung Anies Baswedan tidak diundang bertemu dengan Jokowi. Menurut Romi, pertemuan tersebut berpotensi mewujudkan koalisi besar dengan formasi Ganjar Prabowo sebagai capres dan cawapres. Menarik ini, Sobat Forum. Ganjar Prabowo sebagai capres dan cawapres. Bagaimana dengan nasib Anies Baswedan? Kita lihat di pemberitaan-pemberitaan di sepekan yang akan datang. Nah, tidak hanya itu, Rabu yang lalu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, atau yang biasa dikenal dengan Caimin, juga melakukan pertemuan di Senayan. Agenda pertemuan tersebut merupakan kegiatan halal bihalal di Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku puas bekerja sama dengan Partai Golkar. Caimin mengatakan bekerja sama dengan Partai Golkar sangat menyenangkan. Caimin menjelaskan keserasian PKB dan Golkar di dunia politik dalam diri khas warna partai masing-masing. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mendorong partainya dan PKB untuk menjalin koalisi besar seperti Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Golkar dan PKB didorong untuk menjadi motor penggerak koalisi inti. Airlangga dan Caimin akan berusaha untuk menyatukan dua koalisi, yakni KKIR dan KIB. PKB dan Golkar telah menyiapkan tim pemenangan, yaitu Golkar dengan Nusron Wahid dan PKB dengan Faisal Reza. Sobat Forum, jika kita melihat ke belakang pemberitaan sepekan terakhir, mulai dari Senin, Selasa, Rabu,
Beberapa pertemuan tersebut mengindikasikan isu capres dan cawapres menjelang tahun politik 2024 mendatang semakin menguat. Sama-sama kita ketahui hari ini sudah beredar beberapa nama. Anies yang didukung oleh Nasdem maksud kami, Ganjar yang didukung oleh PDIP, diikuti dengan P3, kemudian Prabowo oleh Gerindra. Ini akan membuat peta pertarungan politik menuju capres dan cawapres 2024 akan semakin seru untuk kita ikutin. Bagaimana dengan pemberitaan pekan depan? Sama-sama kita akan ikutin. Apakah akan ada kejutan baru? Apakah akan muncul capres maupun cawapres dengan nama baru? Tentu saja ini akan kita nantikan bersama. Yang pasti kami dari ruang redaksi Forum Keadilan berharap isu capres-cawapres ini tidak menimbulkan keriuhan, gejolak, apalagi sampai kepada keributan di masyarakat kita. Ajarkan masyarakat kita untuk bertarung politik secara sehat, secara bijak, dan secara cerdas. Sobat Forum, sampai ketemu di pekan depan dalam edisi Forum Ngopini yang akan datang. Tentunya kami hadir dengan berita-berita editorial, politik, dan hukum yang lebih menarik. Ikutin terus di channel Forum Keadilan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.